Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menyimak bersama-sama tausiah dari Ustadz Das'ad Al-Latif. Ini kisah nyata anak umur 15 tahun ya judulnya ya teman-teman ya. Langsung saja kita simak videonya. Suatu ketika ada anak-anak curhat ke saya usia 15 tahun. Ustadz, pacar saya hamil 15 tahun, kelas 3 SMP. Saya bilang, pertemukan saya bapakmu. Kalau tidak bisa ketemu, kasih saya nomor teleponnya. Saya telepon. Saya sampaikan ke bapak orang tuanya, nikahkan. Jangan lagi ada pikiran kau gugurkan itu kandungannya anaknya, pacarnya. Saya cerita-cerita, lalu saya tanya, sudah berapa perempuan kau kasih begitu? Apa dia jawab? Sudah 5 Ustadz, tapi baru 1 ini yang hamil. Sudah 5. Kelas 3 SMP. Astagfirullah. Saya tanya, bagaimana caranya? Tidak mungkin kau bisa masuk hotel. Kamu kan kelihatan muka anak-anak. Apa jawabannya? Memang tidak di hotel Ustaz. Terus di mana? Di rumahnya itu perempuan Ustaz. Makin bingung saya. Gimana ceritanya kok bisa masuk di rumah perempuan? Apa jawabannya? Saya tahu jam-jam berapa tidak ada orang tuanya di rumahnya. Rutinitas orang tuanya saya sudah hafal. Pada saat itu saya datang ke rumahnya. Auzubillah min dzalik. Hati-hati Pak. Kita terlalu sibuk. Tidak punya waktu untuk anak. Padahal kita cari nafkah supaya apa? Anak. Heran kan? Orang tua cari nafkah supaya anaknya baik-baik hidupnya. Tapi sayang 1000 sayang. Anaknya hanya diisi perutnya. Tidak diisi imannya. Kita terlalu bingung apa yang dimakan anak kita. Padahal demi Allah, ada enggak di rumah ini mati kelaparan anaknya? Tolong tunjukkan saya Pak. Ada di rumah sini yang mati kelaparan anaknya? Ada? Ada Pak? Bohong Bapak kalau katakan ada. Tapi yang mati gara-gara narkoba, bisa jadi ada. Mati gara-gara ngelem. Lem pox dia campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, tidak bisa terbuka mulutmu itu. Ayo, mati gara-gara balapan, mati gara-gara narkoba, itu banyak Pak yang begitu. Maknanya, jangan cemas soal perutnya anak, yang kita cemaskan agamanya. Perut apa? Terlalu bingung. Cicak aja dijamin rezekinya oleh Allah. Cicak. Bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Hah? Nyamuk. Masuk akal enggak? Di mana ketemunya? Enggak punya ke terminal. Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemunya? Kalau kita pesawat bisa ketemu. Di mana kita ketemu di terminal? Ini nyamuk enggak punya terminal. Di mana ketemunya? Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Sehingga lagu kita dulu kan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang Pak. Cicak yang datang, nyamuk yang datang. Datang seekor nyamuk. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Wah, tidak setengah mati cicak, kasihan. Itu lagu-lagu dulu Pak, memang bagus. Saudara-saudara sekalian, nih perhatikan anak kita. Ini lagi nih. Saya ini kan banyak yang curhat Pak. Termasuk tadi malam ada lagi yang curhat anak-anak. Tapi tadi malam anak Jambi. Bagus juga curhatnya. Ustaz, saya mau berhenti sekolah. Kenapa? Saya tidak tega lihat ibu saya kerja. Saya kena tipu. Bapak saya kontraktor, kena tipu Ustaz. Saya sekolah tapi saya tidak yakin bisa dapat kerja yang baik. Nah ini baik, ini curhatnya yang begini. Masih baik curhatnya yang begini. Tapi yang curhat lagi, apa yang curhat? Bilang gini, Ustaz, saya lagi di hotel Pak. Saya biasa kalau pergi ceramah, saya rahasiakan hotel kamar. Kenapa? Untuk istirahat. Ini tiba-tiba resepsionisnya diberitahu nomor kamar saya. Datanglah ini anak muda, usia 21 tahun. Dia ketuk pintu kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda. Kenapa Dek? Boleh curhat Ustaz? Oh boleh, tunggu kalau gitu kita ketemu di lobi. Ceritalah saya di lobi. Apa dia cakap? Ustaz, kira-kira diampuni tidak dosa saya?
Apa dosamu dek? Saya pukul orang tuaku. Siapa? Bapakku saya pukul Ustaz. Wah, besar dosamu itu. Kenapa bisa? Pemabuk bapak saya Ustaz. Mabuk aja kerjanya siang malam. Dia pukul mama saya. Saya jengkel, saya pukul juga. Dalam hatiku benar juga ini sedikit. Lalu ya cerita-cerita, nanti saya kaget waktu saya gali-gali masa lalunya. Dia bilang apa, Ustaz, saya waktu kelas 3 SMP, kelas 1 kalau saya tidak salah, dia bilang kelas 1 SMP. Waktu kelas 1 SMP saya berhubungan suami istri dengan sepupu sekali saya. Kelas 1 SMP kelas berapa ya? Kelas 1 SMP umur berapa itu Pak? 12 tahun kan? 12 tahun. Usia 12 tahun dia sudah berhubungan suami istri, berzina dengan sepupu satu kalinya, anak saudara bapaknya. Saya bilang, kau pacaran? Tidak, suka saja Ustaz. Berapa lama kau begitu? Apa jawabannya? Sampai kelas 1 SMA. Fakta. Ini bukan sinetron. Kalau sinetron kan biasa dibuat-buat. Kisah nyata. Apalagi yang membuat miris hati saya ketika dibilang apa? Ustaz, selesai itu karena dia menikah, saya begitu lagi dengan pamanku. Saudaranya mamanya, laki-laki. Berarti ini anak biseks. Laki oke, perempuan jadi. Selesai dengan pamannya, dia begitu lagi dengan kakaknya yang pertama kali ditiduri. Sepupu sekalinya. Auzubillah min zalik. Ini fakta. Hati-hati Pak. Apa yang rusak anak-anak kita sekarang? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira apa yang rusak anak kita sekarang? Nih, handphone. Smartphone. SMP, SD dikasih handphone begini, rusak anak bapak. Metode mendidik orang tua sekarang mulai hilang jauh dari nafas Islam. Orang tua kita dulu tidak ada sekolah, tidak ada gaji bulanan, tidak ada rumah dinas, tidak ada kendaraan dinas, tapi anaknya bisa dididik menjadi orang-orang hebat. Coba lihat orang-orang tua dulu, cara mendidik anaknya. Coba lihat, saya ingat, saya kecil, satu tempat tidur 4 kami di atas, sampai SMA. Satu tempat tidur. Tujuannya apa? Ternyata apa? Oh, menimbulkan kekerabatan, emosi di antara saudara. Apalagi ada yang menjadi spionasenya orang tua, ada jadi mata-matanya orang tua. Mak, pacaran kakakku. Kenapa kau tahu? Saya dapat suratnya di kamar. Kenapa? Ada yang jadi mata-mata. Dulu kita mau pergi main, saya paling sering itu ditolak sama teman-teman. Karena kalau saya main, Mak, saya mau pergi main. Apa kata mamaku? Ya, kau pergi tapi bawa adikmu. Orang Bugis bilang matarana. Tidak tahu saya bahasa Dumai sini apa. Kalau kita pergi main, syaratnya boleh tapi bawa adik, urus adik. Pergilah. Saya biasa ditolak sama teman, dia bilang, "Enggak usah kau kasih masuk dasar." Adiknya cerewet, lagi main nangis lagi adiknya. Apa tujuannya, Pak? Menjalin persaudaraan dan tanggung jawab sejak kecil. Kita minta duit, tidak langsung dikasih itu. Pak, saya membayar besok. Apa kata bapak kita? Sudah, kau bersihkan dulu itu nak toilet. Pak, saya membayar besok. Kau isi bak mandi dulu. Itu dulu orang tua dulu. Sekarang bagaimana Pak? Oh, katanya modern. Satu anak, satu kamar. Di kamarnya ada TV. Di kamarnya ada kulkas. Akhirnya apa? Pulang sekolah langsung masuk kamar. Kapan dia keluar? Mau makan. Sudah itu, masuk lagi kamarnya. Tidak pernah bertemu saudaranya. Jangan heran, begitu bapaknya meninggal, hanya perkara warisan mereka berpengadilan dan tidak punya rasa malu. Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak. Masya Allah. Bapak kalau anak-anak mau pergi sekolah cium tangan enggak? Bapak, kalau anaknya mau pergi sekolah cium tangan? Cium tangan? Enggak percaya saya Pak. Itu cium tangan, kalau saya jabat tangan sama ibu saya begini cara saya. Cium dulu telapaknya. Atasnya dulu saya cium sekali, baru telapaknya 2 kali. Itu namanya cium tangan. Anak-anak sekarang dia kasih gitu tangannya Pak. Enggak, di sliding Pak. Begini saja caranya.
di kepalanya langsung. Sekali tangannya cowoknya tabe kak. Beleng-beleng. Hormat betul sama cowoknya, sama mamanya kurang ajar. Kalau mamanya yang telepon, nah jemput dulu ibu, bapakmu tidak bisa jemput, bapak masih sibuk di kantor. Apa jawabannya anak laki-laki? Capek mak, baru pulang kuliah. Memang enak kuliah mak, mama tidak pernah rasakan kuliah sih. Capek, saya tidak bisa. Giliran ceweknya yang nelpon, kak jemput dong. Tunggu deh 10 menit saya datang. Inilah anak-anak kita. Coba, siapa yang salah? Apa sepenuhnya salah anak? Tidak, 90% salah orang tua. Bapak mau tahu enggak masa depannya di kubur nanti? Mau tahu masa depan di kubur? Lihat anak-anak kita sekarang Pak. Kalau sudah dekat subuh, bunyi gerendel pintu. Siapa itu? Ternyata anak kita pergi ke masjid. Masya Allah, Bapak sudah kaya itu. Bapak sudah kaya itu. Jam 5:30 anak-anak sudah pada pulang, buru-buru mandi. Kenapa? Mau datang berjamaah ke masjid. Bapak sudah kaya meskipun bukan anggota DPR. Berapa banyak orang tua saya lihat, pejabat publik, kepala dinas, pejabat berteras, dicium tangannya sama pegawainya di kantor, dimuliakan. Mau naik mobil dibukakan pintu mobilnya, tapi sampai di rumahnya dilempar sama anaknya yang masih SMP. Orang tua paling miskin itu. Iya. Suatu ketika Nabi menuju ke satu tempat. Dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Nabi melewati pemakaman, lalu Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, langkahkan kakimu dengan cepat. Sahabat melangkahkan kaki dengan cepat sampai di tujuan. Balik lagi Nabi melewati rute yang sama. Sahabat ketika lewat di pemakaman, langkahkan kakinya dengan cepat. Nabi bersabda, tidak usah cepat-cepat, tidak usah buru-buru, tenang saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi waktu pergi kami disuruh buru-buru, kan pulang tidak lagi. Ada apa ya Rasul? Nabi menjelaskan, begini, andai saja kau diberi telinga seperti pendengaranku, kau akan tahu betapa disiksanya tadi ini orang dikubur. Waktu pergi disiksa, saya tidak tahan, tidak betah, tidak tega mendengar dia diazab. Maka saya buru-buru supaya saya tidak dengar lagi dia disiksa. Tidak tahan saya dengar dia disiksa. Balik, tidak lagi. Kenapa ya Rasul? Saya mendapat berita dari Jibril. Allah perintahkan kepada malaikat penyiksa di kubur. Wahai malaikat, siksaanmu, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa itu orang tua di kubur, sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji, membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah dengan nama Allah pengasih penyayang, baru itu dia baca, Allah perintahkan hentikan siksaanmu. Maka bapak-bapak, kekayaan kita sesungguhnya yang bisa membantu kita di kubur bukan rumah, bukan mobil, bukan tabungan, bukan kebun sawit, tapi yang bisa menolong bapak ketika sudah di alam kubur adalah anak. Ibu, saya tanya ibu, ibu, kalau ibu meninggal kira-kira siapa yang doakan ibu? Suami. 3 bulan dia kawin lagi. Ini fakta Pak. Saya kan selalu belajar di medsos itu. Ada kawan saya naik haji, meninggal istrinya, nangis betul. Nelpon saya nangis terus sampai bengkak matanya. Saya bilang, hebat betul ini bapak, sayang betul sama istrinya. Dan apa dia kata? Ustaz, sepeninggal istri saya rasanya terbang separuh jiwaku. Kayak lagu. Beberapa saat kemudian saya jogging di Karebosi. Ketemu saya masa itu bapak. Saya lihat, ada cewek ditemani, lebih muda, cantik, putih, dah pakai jilbab. Saya tanya, Pak Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustaz. Dalam hati gua dia lupa bengkak matanya. Lalu siapa yang bisa mendoakan dan akan mengingat kita? Tidak usah contoh lah, orang lain, saya nih Pak. Doakan saudara, jarang Pak. Nanti dia minta, dia doakan saya, baiklah, itu kalau saya ingat. Tapi yang selalu saya doakan di sujud akhir setiap sholat saya, ibu bapak saya. Jadi yang bisa menyelamatkan, nolong kita ketika dikubur anak.
Jadi kalau ibu terlalu sibuk anaknya kursus aritmatika, kursus sampoa, kursus bahasa Jepang, nggak diajari agama, miskinlah ibu nanti di akhirat. Memang kalau anak kita nanti kan ini orang tua terlalu bangga ngajari anaknya bahasa Inggris. Hebat anak saya Ustaz, baru 1 tahun sudah pintar bahasa Inggris. Yang kelas 2 pintar bahasa Jepang, yang kelas 1-nya lagi ini SMP, dia sudah pandai bahasa Korea. Memangnya nanti kalau dia berdoa pakai bahasa Korea? Oh my God, please help me my mother. Enggak lah, tetap pakai bahasa Indonesia. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah bagaimana cara didik anak? Bapak boleh baca psikologi pendidikan, silahkan baca riset-riset majalah, silahkan. Tapi sesat dan menyesatkan ketika bapak meninggalkan Quran dalam mendidik anak. Dalam Al-Quran ada seorang manusia yang diabadikan namanya. Nah siapa? Adik-adik nih, siapa yang jawab saya kasih. Yang adik-adik bukan bapak-bapak, adik-adik. Siapa yang diabadikan namanya dalam Quran karena hebat dalam mendidik anaknya? Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan namanya menjadi nama surah. Siapa? Siapa namanya? Ayo, saya kasih hadiah. Sini. Berdiri sini. Saya kasih hadiah. Sebelum dijawab pertanyaan itu ada passwordnya. Passwordnya adalah siapa namanya neneknya Ustadz Dasat. Dek ya, lain kali jawab saja sembarang, belum tentu mereka juga tahu ini nenek saya. Itu namanya kritis. Ya, ayo siapa namanya orang tua yang hebat mendidik anaknya lalu diabadikan menjadi nama surah? Siapa namanya, Dek? Dika. Oh, nama Dika dia, tapi nama yang saya maksud. Ya, orang tua yang diabadikan namanya dalam Quran, siapa namanya? Tepatnya Luqmanul Hakim. Sudah ada benarnya, ada apa dia? Oke, salam tangan dulu bos. Ya. Beda itu rasanya uang Ustadz dengan uang Kapolres. Bapak saudara-saudara sekalian, namanya Luqmanul Hakim. Diabadikan menjadi nama surah karena hebat dalam mendidik anaknya. Nah, maka karena waktu terbatas, bapak kalau mau ibu bapak mau mendidik anak, buka Quran surah Luqman mulai dari ayat 13. Allah ajarkan menurut Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah, jangan kau serikatkan Allah. Artinya yang pertama diajarkan kepada anak akidah. Saatnya minum susu kambing Karoma Insani, tinggi kalsium dan vitamin D. Anak-anak kita kecil-kecil, 7 bulan, 9 bulan, 1 tahun, mereka anak kecil kan senang lagu. Maka perkenalkan lagu-lagu Islam, perkenalkan akidah, tauhid melalui lagu. Ada waktu saya kecil kan lagunya begini. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau ibu-ibu dulu kalau dia didik anaknya, lagunya dia perkenalkan sejarah Nabi melalui apa? Lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya ibuku lagi nyanyi, kenapa zaman jahiliyah mak? Dia jawab, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa nama Nabi terakhir mak? Dia jawab lagi, Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Dumai atau Pekanbaru? Madinah tempat tinggalnya. Terus selanjutnya mak, dia lanjut lagi lagunya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Ketua RT atau Pak Desa? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Akidah masuk. Itu lagu dulu. Kalau datang suaminya, dia hibur. Marah suaminya, dia nyanyi juga ibu-ibu dulu. Nyanyi tapi sopan lagunya. Marah-marah suaminya, pak, nyanyilah dia. Insaflah wahai manusia.
manusia bila dirimu bernoda. Marah lagi suaminya, dia goyang kepalanya, joget juga tapi kepalanya aja goyang dengan tangan jari-jarinya. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Itu lagu-lagu zaman dulu. Ibu-ibu tidak ada majelis taklimnya tuh, tidak ada baju seragamnya. Dulu. Sekarang ibu-ibu apa lagunya? Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Ayo apa? Ayo poligami. Baca surah Luqman, Pak. Nah, didik melalui surah Luqman. Yang kedua diajarkan dalam surah Luqman, ajari anakmu berjalan di muka bumi ini jangan rasa sombong. Itu diajari dari kecil. Kita bersaudara bisa jadi satu rahim, satu jalan keluar, tapi rezeki berbeda. Akhirnya anak pun kita berbeda. Bapak kaya, saudaranya bapak yang tua juga kaya, yang bungsu miskin. Mereka bersepupu sekali anak-anak kita, mereka berbeda status ekonomi. Jangan biasakan anak kita sombong di depan sepupunya. Kan banyak ini Pak, bapaknya yang kaya, anaknya kurang ajar. Pembantunya kasar, sopirnya kurang ajar dia. Wah, itu sampaikan, saya bosnya ini sopir, bukan kamu. Saya ini bosnya ini pembantu, bukan kamu. Jangan kau kurang ajar sama pembantu. Itu ajarin begitu. Bapaknya yang Kapolres, anaknya jadi Kapolda. Semua pegawainya bapaknya dia perintah. Tidak boleh itu. Ajarkan kepada kita sopan santun. Jangan dia muka sombong di muka bumi ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak, baca surah Luqman. Dan yang paling terakhir, jangan lupa doakan. Apa doanya anak soleh? Allah ajarkan sebuah doa kepada Ibrahim alaihissalam yang ada dibandingkan dalam Quran. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Amalkan itu. Ibu-ibu lagi suap anaknya atau cucunya, suap sambil doa. Rabbi habli, mama. Rabbi surah, Rabbi habli minas solihin. Lagi di mandi anaknya disampo. Rabbi habli minas solihin. Mau tidur anak kita, usap-usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah, dekap dia. Rabbi habli minas solihin. Anak kita bertanya, apa itu bunda? Saya doakan Nanda supaya anak jadi anak yang soleh. Sampai di sekolah mau bolos anaknya. Tidak deh, saya tidak bolos tadi bunda, saya mendoakan saya jadi anak yang soleh. Coba diamalkan itu. Ada kemanakan saya Pak, sudah mau maghrib masih main bola. Saya panggil Fatur, sudah Mina, ayo berjamaah ke masjid. Sedikit lagi Om. Oke, dia main futsal, saya tunggui. Asal maghrib masih main bola. Terpaksa Ustaz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya. Rabbi habli minas salihin. Langsung menangis. Heran semua orang lihat. Hebatnya Pak Ustaz. Dia bisik saya, kemanakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik. Tanganku dibawa menjepit. Artinya, kalau anak salah kasih hukuman. Anak melanggar, jangan tidak dihukum. Supaya dia sadar bahwa kalau kau melanggar, pasti ada sanksi dan hukuman buat kamu. Tapi jangan lupa, hidayah dan petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada Bapak Andi Abdul Latif yang telah memfasilitasi sehingga saya bisa sampai di tempat ini. 2 hari saya berada di tempat ini, subhanallah, alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi dan itulah nikmatnya persaudaraan dalam. Oke ya, itu tadi ceramah singkat dari Ustadz Dasat Latif yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.